Semangat pagi teman-teman, kita bertemu lagi dalam acara Kids for Jesus. Sebelum mulai acara, kita bernyanyi dulu yuk. Lagunya berjudul Yesus Idolaku. Mari kita awali ibadah kita dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang untuk beribadah, bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan. Hati kami telah siap untuk menerima firman-Mu. Tolong kami mengerti dan semakin mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Nah, itu teman-teman bisa baca dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Suatu hari Tuhan Yesus mengajar orang banyak tentang banyak perumpamaan. Coba lihat tuh, Tuhan Yesus dikelilingi oleh banyak orang. Sore harinya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi bersama naik perahu. Maka mereka bertolak ke seberang danau. Lalu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pun naik ke perahu. Kemudian, perahu mereka berlayar, diikuti perahu lainnya. Di dalam perahu tersebut, Tuhan Yesus tertidur. Coba lihat tuh teman-teman. Tuhan Yesus tidur nyenyak sekali. Tiba-tiba, mengamuklah angin topan. Ada gelombang besar, ada petir, ada halilintar. Gelombang air itu semakin tinggi. Perahu mereka kemasukan air. Waduh, mereka dalam bahaya.
Mengapa murid-murid tidak segera minta tolong saat itu kepada Yesus ya? Karena murid-murid Tuhan Yesus kebanyakan adalah nelayan, teman-teman. Mereka pikir bahwa tanpa Yesus pun mereka bisa. Ternyata mereka gak bisa menghadapi angin yang besar itu. Setelah mereka babak belur, pilihan terakhir, akhirnya pun murid-murid membangunkan Tuhan Yesus. Murid-murid pun datang kepada Yesus. Mereka membangunkan Tuhan Yesus. Guru, tolonglah, kita binasa. Tuhan Yesus pun berkata, mengapa kalian takut? Tuhan Yesus menghardik angin itu dan berkata, diam, tenanglah. Lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Teman-teman, Tuhan Yesus bertanya kepada semua muridnya, mengapa kalian tidak percaya? Teman-teman, angin dan air di danau itu menuruti perintah Tuhan Yesus. Kok bisa ya? Mengapa Tuhan Yesus bisa membuat angin besar menjadi reda? Siapa yang tahu, teman-teman? Karena Tuhan Yesus yang menciptakan udara, menciptakan angin, menciptakan air. Murid-murid Tuhan Yesus sangat takut, heran lagi. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini ya? Sampai-sampai angin dan danau pun taat kepadanya. Teman-teman, apa yang perlu kita pelajari dari cerita ini? Pertama, Yesus selalu hadir dalam hidup kita. Senantiasa menolong kita setiap saat. Di rumah, di sekolah, waktu bermain, siang hari, malam hari. Tuhan selalu hadir. Yang kedua, pada saat teman-teman mengalami berbagai kesulitan hidup, sulit, sedih, Tuhan Yesus selalu hadir. Yang ketiga, jangan pernah merasa bahwa kita sanggup, kita hebat, kita mampu, kita bisa. Sebab kita itu terbatas. Maka jadikanlah Tuhan Yesus sebagai penolong kita. Jadikan Tuhan Yesus sebagai idolamu. Sampailah kita pada ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi teman-teman, Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Teman-teman, ayat hafalannya dihafal ya, kemudian diposting. Teman-teman, coba lihat ini, ada lembar aktivitas kita. Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Ada 2 gambar. Kalau diperhatikan sepintas, gambarnya hampir sama. Tapi, kalau dilihat betul-betul, ada 7 perbedaan teman-teman. Nah, coba cari ya. Siapa duluan? Boleh diposting cepet-cepetan. Tiba saatnya kita memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui QR Code ataupun rekening seperti yang terlihat pada layar ini. Mari kita memberikan persembahan dengan menaikkan lagu Yesus Idolaku. Lagu ini tidak ada di dalam buku puisi saudara, tapi lagu ini bagus sekali karena disukai oleh anak-anak bersemangat memuji Tuhan. Siapa idolamu? Siapa idolamu? Yesus! Ya, mari kita memuji ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Siapa idolamu yang paling engkau suka, sungguh Dia hebat. Hanya Yesus saja yang kau jadi idolamu, dan hanya hebat.
Siapa idolamu? Lihat ya, siapa idolamu itu menunjuk kepada teman-teman yang lain ke berbagai arah. Dan yang paling kau suka itu gerakannya seperti ini, kita coba. Dan yang paling engkau suka, ya. Sekali lagi, dan yang paling dari siapa idolamu dan yang paling kau suka. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka. Lalu saudara menghadap ke sebelah kiri, kaki kanan di belakang, nanti kaki kanan akan naik ya. Sungguhkah dia hebat. Hebatnya ke bawah seperti itu. Sekali lagi. Sungguhkah dia hebat. Ya, langsung ke depan lagi. Hanya Yesus saja. Ini gerakannya 8 kali. Ya, kita ulang. 1, 2, 3, 4, balik. 5, 6, 7, 8. Ya. Hanya Yesus saja. 1, 2, 3. Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Sekali lagi ya, 8 saya akan hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Dia bukan hanya itu seperti ini. Dia bukan hanya hebat dari bawah ya, dengan yang satu tangannya di pinggang. Tapi dia sempurna ke atas seperti ini dengan badannya ya yang bergerak. Ya, kemudian Yesus idolaku, refnya. Yesus idolaku. Lalu maju ke depan dengan sedikit berjingkat. Aku mau jadi sepertimu. Tunjuk ke atas ya. Bebas, yang jelas tunjuk ke atas, maksudnya jadi seperti Tuhan Yesus. Kemudian mundur. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Punya hati yang taat dengan tangan kanan ya. Tangan kirinya hanya memegang sini saja, di sebelah sini. Punya hati yang taat di sini. Berputar tangannya di bawah. Ya, seperti ini. Kemudian Yesus idolaku lagi. Yesus idolaku. Jalan berjingkat lagi. Ku mau selalu ada di senyummu. Nah, ini bebas nih. Mau senyumnya seperti apa? Bisa begini, bisa begitu ya. Ya. Kemudian Yesus idola lagi, mundur. Idolaku tiap hari bentuk serupa gambarmu. Nah, gambarmunya diputar ke arah kanan atau ke kiri ya, ke atas. Ya, mudah kan? Ayo kita coba bersama-sama. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kuasa. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah yang berkuasa atas alam semesta. Engkau juga yang mampu menolong kami dari virus corona ini, sehingga kami tidak sakit Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Engkaulah yang memberkati persembahan ini sehingga dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan.